Voice Story YT mempersembahkan sebuah cerita novel dengan judul Suami Pengganti, karya Mami Kembar. Hari ini aku merasa menjadi gadis yang paling beruntung di dunia. Aku akan menikah dengan kekasihku yang sudah 4 tahun menjalin hubungan denganku. Aku akan menikah dengan Ardian Wijaya, anak salah satu pengusaha terkaya se-Asia. Ayahku sendiri seorang pengusaha yang tak kalah sukses dengan Ardian. Aku dan Ardian sudah menjalin hubungan semenjak kami kuliah. Kebetulan kami kuliah di kampus yang sama. Dia orang yang baik, sopan, sabar, dan yang pasti dia sangat tampan. Aku beruntung karena dia memilihku menjadi pacarnya. Wajahku juga sudah dirias oleh make up artis ternama. Sanggul kecil dan tiara di atasnya menambah aura kecantikanku. Beberapa jam lagi, aku akan menyandang status baru, Nyonya Ardian Wijaya. Aku tersenyum sendiri membayangkannya. Kupandang diriku di depan cermin. Sempurna. Satu kata yang sangat tepat. Aku sudah memakai gaun pengantin yang aku pilih dengan Ardian beberapa bulan yang lalu. Kebaya putih gading dengan setelan batik di bawahnya. Penuh dengan mutiara dan berlian terlihat sangat pas di tubuhku. Ceklek. Suara pintu kamarku terbuka. Dari balik cermin, kulihat papa memandangku. "Kamu sudah siap?" tanya papa padaku. Aku mengangguk. "Kamu cantik sekali, persis seperti mamahmu waktu papa menikahinya," ucap papa. Matanya sudah berkaca-kaca. "Sebentar lagi, kamu bukan lagi gadis kecil papa. Kau akan menjadi milik orang lain." Papa tidak menyangka waktu cepat sekali berlalu. Rasanya baru kemarin papa menggendongmu dan mengajarimu naik sepeda, ucapnya. Aku semakin memeluk erat papa. Mamahku sudah lama meninggal. Waktu itu aku berusia 10 tahun. Papa sangat mencintai mama. Hingga sampai saat ini, papa belum juga menikah lagi. Aku terharu mendengar kata-kata papa. Aku memeluk papa. Papaku juga memelukku erat. Papa keluar dulu. Mungkin keluarga Ardian akan datang sebentar lagi, ucap papa melepaskan pelukannya dan pergi meninggalkan kamarku. Aku hanya bisa memandang punggung pria yang sudah membesarkanku selama ini penuh dengan cinta. Bella masuk ke dalam kamarku setelah papa pergi. Calon pengantin cantik banget, ucapnya heboh. Kamu juga cantik, ucapku sambil melihat penampilannya. Aku bakalan sendiri dong, gak ada lagi teman yang bisa aku ajak main dan nge-mall setelah ini, ucapnya sedih. Tidak perlu khawatir, aku hanya menikah dengan Ardian, bukan akan pergi jauh. Jadi kita masih bisa ketemu dan nge-mall bareng, jawabku. Tapi kan, ucap Bella ragu. Aku jamin Ardian tidak akan marah, ucapku penuh keyakinan. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarku. "Masuk," ucapku. Pelayan masuk. "Nona, Anda ditunggu tuan di ruangannya," ucap pelayan. "Aku tinggal bentar ya," ucapku pada Bella sahabatku. Aku bertanya-tanya dalam hati. Ada apa gerangan papa menungguku di ruangannya?
Bukankah hari ini aku akan menikah? Hal penting apa yang harus bicarakan papa? Hingga menungguku di sana. Aku masuk tanpa mengetuk pintu. Kulihat papa duduk di sofa. Wajahnya terlihat pucat dan panik. Ada apa, Pak? Tanyaku menghampirinya dan duduk di samping papa. Ardian kabur dan pernikahan dibatalkan, ucap papa berat dan menghela nafas panjang. Bagai disambar petir, aku mendengarnya. Bagaimana bisa dia kabur di hari pernikahan kami? Bukankah dia yang menginginkan pernikahan ini? Papa pasti bohong kan? Ucapku setelah beberapa saat terbengong. Air mata mengenang di kelopak mataku. Papa tidak bercanda kan? Tadi papahnya Ardian datang dan minta maaf karena Ardian sudah pergi entah kemana dan pernikahan ini dibatalkan. Ucap papa suara yang tercekat di tenggorokan. Tapi kenapa dia melakukan ini, Pak? Kenapa? Tanyaku lagi. Air sudah meleleh di pipiku. Aku sudah tak sanggup menahannya lagi. Aku menangis sejadi-jadinya. Dan terduduk lemas di lantai. Sudah, tidak kupedulikan lagi riasanku yang rusak akibat menangis. Papa hanya menggeleng. Papa tertunduk. Papa tidak tahu bagaimana mengatakan ini kepada para kerabat dan tamu yang hadir. Papa malu, ucap papa. Papa memegang dadanya. Wajahnya meringis menahan sakit. Aku melihatnya menjadi semakin panik. Papa kenapa, Pa? Ucapku ikut memegangi dadanya. Papa semakin terlihat pucat dan terus memegangi dadanya. Panggilkan Radit, ucap papa. Aku langsung memanggil pelayan dan memintanya memanggilkan Radit. Juga mengambilkan obat jantung papa. Aku membantu papa minum obatnya. Sebelum Radit datang, aku sudah menidurkan papa kembali di sofa. Tampak wajahnya sangat pucat. Pa, kita ke rumah sakit ya, ucapku. Tidak usah, papa baik-baik saja, ucapnya. Tapi papa sakit jantung papa kambuh. Alia bawa ke rumah sakit aja ya. Aku coba mendudukkan papa. Papa menolak dan menggelengkan kepalanya. Papa tidak mau orang di luar tahu dan menertawakan kita, menertawakan kamu. Papa tidak sanggup melihat kamu menjadi bahan omongan dan gunjingan orang-orang, ucap papa sedih. Anda memanggil saya, Pak, ucap seseorang di belakangku. Aku sudah tahu, itu pasti Radit, asisten pribadi papa yang sangat kaku, pendiam, dan dingin. Aku tidak pernah melihatnya tersenyum. Radit, kemarilah, panggil papa. Radit mendekat dan aku menggeser dudukku agar Radit bisa dekat dengan papa. Iya tuan, ucapnya. Radit, aku punya satu permintaan dan aku harap kamu bisa mengabulkannya, ucap papa pelan. Aku ingin kau menikah dengan anakku Alia. Apa kau bersedia? Tanya papa pada Radit. Aku tak percaya dengan apa yang diucapkan papa. Papa gak salah, Pa. Aku menikah dengannya, ucapku dengan penuh rasa terkejut. Aku tidak terima dengan pernikahan ini. Nona Alia benar, Tuan. Saya tidak mungkin menikah dengannya, ucap Radit. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Apa kau punya solusi lainnya? Tanya papa. Di luar sana orang-orang sedang menunggu. Dan kau akan keluar dan mengatakan pernikahannya dibatalkan
karena pengantin prianya pergi. Aku menangis mendengar ucapan papa. Papa benar, semua orang pasti akan mencemoohku dan menghakimi aku. Tapi bagaimana aku bisa menikah dengan Radit? Bahkan aku tidak pernah bicara dengannya jika tidak penting. Dia seperti manusia robot, tidak pernah bicara apalagi tersenyum. Bagaimana pernikahanku nanti? Aku masih bisa menjadi orang bisu. Lalu apa yang akan dikatakan orang-orang tentang anakku Alia? Mereka akan berbicara buruk dan menghakiminya. Aku tidak sanggup melihatnya. Lebih baik aku mati saja, ucap papa sedih. Cairan bening keluar dari sudut matanya. Bagaimana Alia? Tanya papa memecah kesunyian di antara kami. Baiklah, kalau kau tidak bersedia, papa akan... Aku bersedia, ucapku pelan, memotong ucapan papa. Tapi Tuhan, saya tidak bersedia. Saya tidak pantas bersanding dengan Nyonya. Apa kata orang nanti? Kau tidak perlu memikirkan omongan orang. Aku yakin kau bisa membahagiakan anakku. Tapi Tuhan, sudahlah, sana cepat ganti bajumu dengan baju pengantin di kamarku, ucap Pak Kusuma, ayahnya Alia. Radit diam tidak menjawab dan berjalan keluar menuju ruangan dengan wajah bingung. Dipandanginya ke meja dan jas yang sudah disediakan di kamar Pak Kusuma. Aku akan menikah hari ini. Apa ini hanya mimpi? Ucap Radit dan mencubit pipinya sendiri. Au! Ucapnya. Ternyata ini nyata, bukan mimpi. Tok tok tok, pelayan mengetuk pintu kamar membuyarkan lamunan Radit. Tuan, Anda sudah ditunggu Tuan Kusuma di bawah, ucap pelayan, kemudian berlalu pergi. Radit melihat dirinya di cermin. Aku akan menikah, ucapnya lagi. Akhirnya dia melangkah keluar kamar dan berjalan menuju ruangan di mana ijab kabul akan dilaksanakan. Sah, sah, sah. Suara penghulu dan para undangan yang hadir terdengar hingga ke kamarku. Aku hanya bisa menangis. Air mata ini sangat sulit untuk kubendung. Pernikahan macam apa yang aku lalui dengan manusia es itu? Aku membayangkannya saja tidak sanggup, apalagi harus menjalaninya. Aku berjalan turun dibantu oleh Bella. Dia terus menggenggam erat tanganku dan menguatkan aku. Aku sudah ceritakan semuanya kepada Bella. Bella juga shock mendengar jika Ardian tega meninggalkanku di saat seperti ini. Tapi apa mau dikata, takdir berkata lain. Aku terus melangkah hingga sampailah di depan penghulu. Aku duduk di sebelah Radit, tapi aku tidak memandang wajahnya. Aku hanya tertunduk. Radit memasangkan cincin pernikahan di jari manisku. Begitu juga sebaliknya. Kini tiba waktunya aku mencium tangannya. Untuk yang pertama kali, aku mencium tangan imamku, orang yang akan menghabiskan sisa hidupnya denganku. Radit ingin mencium keningku. Aku menunduk hingga dia hanya mencium puncak kepalaku. Setelah itu aku bersalaman dengan papa. Aku menangis dan papa juga menangis. Jadilah istri yang baik, jangan kecewakan papa, bisik papa di telingaku. Begitu juga dengan Radit, dia menyalami papa. Radit, aku titip anak kesayangan aku. Jagalah dia, bimbinglah dia, jangan pernah kau sakiti hatinya. Jika dia salah, tegur dia dengan cara yang baik. Jangan kasar dengan dia, karena dia sangat perasa dan manja, ucap Pak Kusuma kepada Radit.
Radit hanya mengangguk. Setelah acara ijab kabul, aku dan Radit bersiap-siap untuk acara resepsi yang akan digelar di hotel ini juga. Hotel ini milik papa juga. Acara sangat mewah dan meriah. Karena aku satu-satunya anak papa, semua rekan bisnis dan kolega papa diundang. Aku dan Radit bersanding di pelaminan dan menyelami semua tamu. Banyak juga tamu yang kasak-kusuk membicarakan Ardian yang membatalkan pernikahan kami, tapi mereka tidak berani bertanya langsung. Tamu yang hadir sangat banyak, membuatku lelah dan menguap. Kulihat jam menunjukkan pukul 10 malam, tapi acaranya belum juga usai. Masih ramai dan makin meriah. Radit melirik ke arahku. "Nona lelah?" tanyanya. Aku diam enggan menjawab pertanyaannya, yang dia sudah tahu jawabannya. "Jika lelah, Nona bisa istirahat lebih dulu. Aku akan mengatakannya kepada para tamu. Nona antarkan pelayan," ucap Radit. Aku mengangguk tanda setuju. Tak lama seorang pelayan wanita datang dan membantu mengantarkanku ke kamar pengantin. Aku masuk ke dalam kamar pengantin yang sangat indah. Ucapku dalam hati. Kelopak mawar bertaburan di tempat tidur. Lilin aromaterapi sudah tersusun indah, menambah indahnya suasana. Hatiku kembali teriris. Andai saja Ardian yang menjadi suamiku, aku pasti sangat bahagia. Tapi ini, aku minta pelayan membantuku membuka bajuku, dan aku menggantinya dengan piyama. Radit berjalan ke kamar mandi. Dia mandi dan mengenakan piyama yang telah disediakan. Dia keluar kamar mandi dan duduk di tepi tempat tidur. Dipandangnya wajah cantik istrinya, bagai sebuah mimpi. Kini dia sudah menyandang gelar seorang suami dari putri tuannya sendiri. Benar-benar sulit diterima akal sehatnya. Dalam sekejap, dia sudah menikah. Dan Alialah yang menjadi istrinya, gadis manja, cengeng. Radit mengurut keningnya, mengingat pernikahannya yang secepat kilat. Bagaimana aku harus bersikap? Aku tahu dia mencintai orang lain, dan aku hanya sebatas pengganti. Apa dia menerima pernikahan ini dan mau menerimaku? Tapi aku sudah menjadi suaminya. Aku berhak atas dirinya. Batin Radit berkecamuk. Radit mengambil bantal dan tidur di sofa. Ia takut tidak dapat mengontrol dirinya jika tidur dekat dengan Alia. Bagaimanapun dia lelaki dewasa yang normal. Akhirnya Radit tidur karena lelah. Malam pertama mereka berlalu begitu saja. Bersambung ke part selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen jika Anda suka ceritanya.